Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aviantis Dasari dengan NIM 612012303889. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu submateri dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, yaitu mengenai langkah dan prosedur perencanaan SDM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada kuliah Perencanaan SDM. Saya memilih materi ini karena menurut saya keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau modal yang dimiliki, akan tetapi juga oleh bagaimana suatu perusahaan itu dapat merencanakan kebutuhan sumber daya manusianya. Perencanaan SDM yang baik akan membantu perusahaan memperoleh karyawan yang tepat, pada posisi yang tepat, dan di waktu yang tepat. Sebaliknya, jika perencanaannya kurang baik, perusahaan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja, dapat kelebihan tenaga kerja, atau bahkan penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, melalui video presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan SDM, kemudian langkah-langkah dalam perencanaan SDM, bagaimana penerapannya di dunia kerja, serta studi kasus nyata yang menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu, apa itu perencanaan SDM? Jadi, perencanaan SDM merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar perusahaan memiliki jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki kompetensi yang mampu mendukung pencapaian tujuan suatu perusahaan. Nah, menurut saya, perencanaan SDM bukan hanya sekedar menghitung berapa banyak orang yang akan direkrut. Lebih dari itu, perusahaan harus memikirkan siapa yang dibutuhkan, lalu keterampilan apa yang diperlukan, kira-kira kapan tenaga kerja tersebut dibutuhkan, dan bagaimana cara mempersiapkannya. Saya ambil contoh, misalnya ketika sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru, tentunya perusahaan tidak bisa langsung membuka lowongan pekerjaan. Perusahaan harus menghitung terlebih dahulu kebutuhan tenaga kerja. Kemudian posisi apa saja kira-kira yang dibutuhkan, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Perlu diketahui bahwasanya perencanaan SDM itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan penting dari perencanaan SDM. Yang pertama di sini ada memastikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan karyawan. Yang kedua, membantu perusahaan menghemat biaya operasional, karena perekrutan dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar menambah jumlah karyawan. Nah, yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas, karena setiap karyawan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Yang keempat, membantu perusahaan lebih siap menghadapi perubahan, seperti perkembangan teknologi, perubahan permintaan pasar, maupun persaingan bisnis. Dengan kata lain, perencanaan SDM merupakan salah satu strategi agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Terdapat 6 langkah-langkah dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Jadi, kita harus memahami terlebih dahulu nih, tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya, perusahaan memiliki target meningkatkan penjualan sebesar 20% atau membuka 3 cabang baru. Tujuan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja. Karena, tanpa mengetahui tujuan perusahaan, HR tidak dapat menentukan berapa jumlah maupun jenis tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, kita menganalisis kondisi SDM saat ini. Setelah mengetahui tujuan perusahaan, HR perlu mengevaluasi kondisi tenaga kerja yang sudah dimiliki. Analisis ini dapat meliputi jumlah karyawan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, hingga kemungkinan adanya pegawai yang akan pensiun atau mengundurkan diri. Nah, informasi tersebut sangat penting agar perusahaan dapat mengetahui apakah SDM yang dimiliki sudah mencukupi atau masih perlu penambahan. Kemudian yang ketiga, memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan.
Pada tahap ini, perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan berdasarkan rencana bisnis. Jika perusahaan akan memperluas usaha, maka kebutuhan tenaga kerja kemungkinan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan mulai menggunakan teknologi otomatis, kebutuhan tenaga kerja pada beberapa bagian mungkin akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperkirakan kebutuhan SDM secara tepat, agar tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Nah, yang keempat, menyusun strategi pemenuhan SDM. Jadi, setelah kita mengetahui kebutuhan tenaga kerja, perusahaan menentukan strategi yang akan dilakukan. Strategi tersebut dapat berupa rekrutmen karyawan baru, kemudian promosi jabatan, mutasi, pelatihan, atau pengembangan kompetensi karyawan yang sudah ada. Nah, yang kelima, yaitu pelaksanaan. Jadi, pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga penempatan karyawan. Nah, yang terakhir, yaitu evaluasi. Tentunya, perusahaan perlu mengadakan evaluasi. Untuk apa? Untuk menilai apakah seluruh proses perencanaan SDM itu sudah berjalan sesuai target atau belum. Apabila masih ditemukan kekurangan, maka hasil evaluasi tersebut bisa menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan berikutnya. Dalam dunia kerja, hampir semua perusahaan menerapkan perencanaan SDM. Misalnya, ketika sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan kapasitas produksi. Sebelum membeli mesin baru atau membuka lini produksi baru, perusahaan akan menghitung terlebih dahulu jumlah operator, jumlah teknisi, supervisor, hingga staf administrasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan SDM merupakan bagian penting dari strategi perusahaan, bukan hanya tugas bagian HR semata. Sebagai studi kasus, saya mengambil contoh dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI terus mengembangkan layanan transportasi termasuk meningkatkan jumlah perjalanan kereta, memperluas layanan seperti LRT Jabodebek, serta mempercepat transformasi digital. Perkembangan ini membuat kebutuhan tenaga kerja juga menjadi berubah. Sebelum melakukan rekrutmen, PT KAI terlebih dahulu melakukan perencanaan SDM dengan menganalisis posisi apa saja yang dibutuhkan seperti masinis, kondektur, petugas pelayanan, teknisi sarana dan prasarana, hingga tenaga di bidang teknologi informasi. Setelah kebutuhan tersebut ditetapkan, PT KAI membuka proses rekrutmen secara bertahap dengan persyaratan yang disesuaikan untuk setiap posisi. Selain merekrut karyawan baru, PT KAI juga memberikan pendidikan dan pelatihan agar pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di akhir proses, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja agar tetap sesuai dengan perkembangan bisnis dan pelayanan. Nah, menurut saya, keberhasilan PT KAI dalam meningkatkan kualitas layanan tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi ataupun penambahan armada, tetapi juga oleh perencanaan SDM yang matang. Bayangkan, jika PT KAI tidak menghitung kebutuhan pegawai dengan baik, kemungkinan akan terjadi kekurangan petugas di stasiun atau di dalam kereta yang dapat mengganggu pelayanan kepada penumpang. Nah, sebaliknya, jika jumlah pegawai terlalu banyak, perusahaan akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar tanpa memberikan manfaat yang optimal. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap langkah dalam perencanaan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga efektivitas operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan proses yang sangat penting bagi setiap organisasi. Melalui langkah-langkah yang dimulai dari menentukan tujuan perusahaan, kemudian mengenali kondisi, kemudian menganalisis SDM, hingga sampai ke melakukan evaluasi, perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pada studi kasus PT Kereta Api Indonesia juga menunjukkan bahwa perencanaan SDM bukan hanya teori, tetapi telah diterapkan secara nyata untuk mendukung peningkatan pelayanan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.